Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik setiap tarikan napasmu, ada sesuatu yang selama ini tak pernah kau perhatikan. Sesuatu yang mengawasi, memanggil dan menuntunmu sejak pertama kali ruhmu ditiupkan. Ilmu ini jarang dibuka, jarang diungkapkan, dan hanya sedikit yang mampu menanggung getarannya. Apa jadinya jika selama ini kau hidup tanpa mengetahui bahwa ada 4 gerbang yang mengatur tenang gelisahnya hatimu? 4 gerbang yang menentukan bening keruhnya jiwamu, dan semuanya tersembunyi tepat di antara napasmu sendiri. Malam ini kita akan masuk ke dalamnya, perlahan, mendalam, dan tanpa kembali menjadi diri yang sama. Karena setelah ilmu ini dibuka, jalan pulangmu tidak akan pernah tertutup lagi. Bab 1, gerbang pertama, nafas sebagai cahaya tersembunyi. Di permulaan segala sesuatu, sebelum pikiran berdesir dan sebelum keinginan muncul dari celah batin, nafas telah lebih dulu hadir sebagai saksi paling setia atas keberadaan manusia. Nafas adalah salam halus dari Yang Maha Menghidupkan, sebuah bisikan lembut yang tidak berwujud kata namun berdenyut sebagai cahaya kecil di dalam dada. Setiap tarikan bukan sekadar udara, ia adalah undangan lembut agar manusia kembali menyadari siapa yang sedang meniupkan hidup ke dalam dirinya. Ilmu ini dimulai dengan kesadaran paling sederhana, bahwa kita tidak pernah hidup sendirian, karena nafas adalah tangan Tuhan yang tak terlihat. Ketika seorang hamba mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menutup mata, dan memberikan ruang bagi sunyi, barulah ia merasakan bahwa nafas ternyata mengandung arus rahasia yang bergerak perlahan menuju pusat kalbu. Di dalam arus itu terdapat ketenangan yang tidak ditemukan pada suara dunia manapun. Orang-orang yang tergesa melewati hidup tidak pernah merasakan kedalaman ini, karena mereka lebih sibuk mengejar bayang-bayang daripada menatap sumber cahaya. Namun bagi yang berani menyelam ke dalam dirinya, nafas berubah menjadi ayat tanpa huruf yang menuntun kepada ketentraman yang hilang. Ada kalanya saat seseorang benar-benar hadir dalam nafasnya, ia merasakan seakan ada pintu kecil yang terbuka di dalam dirinya. Pintu menuju ruang kesadaran yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Di ruang itu tidak ada kebisingan, tidak ada beban, tidak ada ingatan yang menyiksa. Yang ada hanyalah kehadiran Tuhan yang terasa begitu dekat, seolah menyatu dengan hela napas yang keluar masuk dari tubuhnya. Inilah gerbang pertama, gerbang yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, tetapi hanya dapat diakui melalui pengalaman batin. Ilmu nafas 4 gerbang tidak mengajarkan teknik rumit atau latihan yang menuntut kekuatan fisik. Ia mengajarkan kehalusan, keheningan, dan kesadaran yang jernih. Nafas bukan sekadar gerakan otomatis, melainkan pesan yang terus mengalir tanpa pernah berhenti. Siapa yang mampu mendengar pesan ini tanpa suara, ia telah menginjak tangga awal menuju makrifat. Sebab makrifat bukan tentang mengetahui banyak hal, tetapi tentang menyadari satu hal yang sangat dekat, bahwa Tuhan menghidupkan kita setiap detik tanpa pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pada akhirnya, gerbang pertama ini mengajak manusia untuk kembali merasakan dirinya sebagai hamba yang sedang dituntun dengan penuh kasih. Ketika nafas dihargai sebagai anugerah, bukan sebagai rutinitas, hati menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih tenang, dan batin mulai mengenali getaran halus yang sebelumnya tertutup oleh kesibukan dunia. Dari sinilah perjalanan bermula, dari kesadaran akan nafas yang ternyata membawa cahaya, membawa tuntunan, dan membawa kita pulang kepada Dia yang sejak awal selalu dekat. Bab 2, gerbang kedua, nafas dan gerak rahasia kalbu. Di balik setiap tarikan nafas yang engkau rasakan, ada getaran halus yang bergerak menuju pusat kalbu. Seolah ada arus lembut yang menuntunmu memasuki kedalaman yang belum pernah kau sentuh sebelumnya. Gerbang kedua membuka rahasia bahwa nafas bukan hanya menyampaikan udara, tetapi juga membawa pesan-pesan gaib yang tidak tertangkap oleh panca indera. Pesan itu bergerak dalam senyap, menyatu dengan detak jantung, dan menyusup masuk ke ruang batin yang paling sunyi. Bila mata hati sudah mulai terbuka, engkau akan merasakan bahwa setiap hembusan membawa ketentraman, dan setiap tarikan menghadirkan kekuatan yang tidak bersumber dari dirimu sendiri.
Kehalusan gerak kalbu ini tidak dapat dipaksakan atau direkayasa. Ia muncul ketika seseorang benar-benar hadir dalam nafasnya, tanpa tergesa dan tanpa memaksa. Di titik itu, kalbu tidak lagi berfungsi sebagai pusat perasaan semata, tetapi berubah menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Semakin engkau tenang, semakin jernih cermin itu memantulkan kehadirannya. Inilah rahasia para arif yang mampu merasakan Tuhan begitu dekat. Mereka tidak mencarinya di luar diri, tetapi mengenalnya melalui gerak nafas yang mengetuk pintu kalbu dari dalam. Ketika nafas dan kalbu mulai selaras, engkau akan merasakan sebuah keheningan yang tidak sama dengan sekadar diam. Keheningan ini hidup, bergetar, dan terasa hangat. Di dalamnya, pikiran yang biasanya bising berubah menjadi lembut, dan kegelisahan yang biasanya berlarian hilang tanpa jejak. Banyak orang mengejar ketenangan melalui berbagai cara, tetapi ketenangan yang lahir dari penyelarasan nafas dan kalbu jauh lebih dalam dan lebih murni. Ia bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi ketenangan yang membuka tabir, memperlihatkan betapa dekatnya Tuhan dengan diri manusia. Gerbang kedua juga mengajarkan bahwa kalbu bukan sekadar organ batin, melainkan rumah pertama bagi cahaya makrifat. Bila nafas yang masuk membawa kehidupan, maka kalbu yang jernih menjadi tempat cahaya itu bersemayam. Disinilah seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak hanya hidup secara fisik, tetapi hidup secara ruhani. Nafas yang tadinya hanya dianggap gerakan biologis, kini berubah menjadi pengingat terus-menerus bahwa Tuhan sedang menggerakkan dirinya dari dalam. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut, lapang, dan penuh kehadiran. Pada akhirnya, gerbang kedua membawa manusia kepada pemahaman bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan Tuhannya, kecuali jarak yang ia ciptakan sendiri melalui kelalaian. Nafas yang engkau rasakan adalah jembatan, sedangkan kalbu adalah rumah di mana engkau bertemu dengannya. Bila engkau mau hadir dalam keduanya, engkau akan merasakan bahwa segala hal yang kau cari selama ini sebenarnya tidak pernah jauh. Tuhan lebih dekat daripada nafasmu sendiri, dan gerbang kedua hanyalah cara agar engkau menyadari kedekatan itu dengan sebenar-benarnya. Bab 3, gerbang ketiga, nafas sebagai jalan sunyi menuju kesadaran hakiki. Di tahap ini, ketika seseorang mulai memahami gerak halus nafas dan denyut kalbunya, ia akan mendapati bahwa ada ruang kesadaran lain yang terbuka dari balik kesunyian. Gerbang ketiga mengajarkan bahwa kesadaran bukan hanya kemampuan untuk berpikir atau merasakan, tetapi kemampuan untuk menyaksikan diri sendiri dari balik tirai yang sangat bening. Dalam keadaan ini, nafas menjadi seperti lentera kecil yang menuntun langkah menuju ruang batin yang tidak terjangkau oleh logika. Di ruang itu seseorang mulai melihat kehidupan bukan sebagaimana yang tampak, tetapi sebagaimana hakikatnya. Bahwa segalanya bergerak atas izin dan kehendak yang Maha Mengatur. Bila engkau duduk dalam keheningan dan membiarkan kesadaranmu menyatu dengan ritme nafas, akan terasa bahwa setiap hembusan membawa sebagian kecil dari beban yang selama ini kau pikul. Bukan karena beban itu hilang, tetapi karena engkau mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kesadaran hakiki adalah kemampuan untuk menyaksikan tanpa terhanyut, merasakan tanpa tenggelam, dan memahami tanpa harus memiliki jawaban. Di gerbang ini, engkau tidak lagi memaksa kehidupan berjalan seperti keinginanmu, melainkan membiarkan Tuhan mengatur segala sesuatu, sementara engkau hanya menjadi saksi yang lembut dan tunduk. Gerbang ketiga mengungkapkan sebuah rahasia penting, bahwa manusia tidak pernah benar-benar terputus dari Tuhannya, kecuali ketika ia sibuk mengikat dirinya dengan hal-hal yang fana. Nafas adalah tali halus yang selalu menghubungkan langit dan bumi, sementara kesadaran adalah pintu yang menentukan apakah engkau menyadari hubungan itu atau melupakannya. Ketika kesadaranmu mulai jernih, engkau merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah izin hidup, dan setiap hembusan adalah penyucian yang diturunkan dari sisinya. Dalam momen ini, engkau akan memahami makna pasrah bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kekuatan yang lahir dari pengenalan terhadap zat yang menghidupkanmu. Pada tingkat ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi pusat dari segala hal. Yang menjadi pusat adalah dia,
dan manusia hanyalah alat yang digerakkan untuk menyempurnakan perjalanan hidupnya. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut, pikiran menjadi rendah hati, dan nafas menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Engkau akan melihat bahwa banyak kegelisahan ternyata lahir dari keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kekuasaanmu. Setelah memahami ini, engkau tidak lagi bergulat dengan kehidupan, tetapi mengalir bersama kehendaknya, seakan nafasmu menjadi satu dengan arus ketentuan. Pada akhirnya, gerbang ketiga mengantarmu menuju pengakuan jujur bahwa segala daya berasal dari Tuhan semata. Kesadaran seperti ini tidak membuat seseorang hilang arah, justru menjadikannya lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan jati dirinya. Ketika engkau mampu menyaksikan hidup melalui nafas, engkau akan melihat bahwa setiap hari adalah anugerah, setiap detik adalah karunia, dan setiap kesempatan bernafas adalah undangan untuk kembali mengingatnya. Dengan demikian, gerbang ketiga bukan hanya pintu pemahaman, tetapi pintu pulang, tempat di mana seseorang menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia kembali. Bab 4, gerbang keempat. Nafas sebagai titian pasrah dan penyerahan diri. Pada pintu keempat ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan ruhani bukan tentang menambah sesuatu ke dalam dirinya, tetapi tentang melepaskan segala yang menghalangi cahaya Tuhan masuk ke dalam jiwanya. Nafas menjadi saksi penggugur segala kekerasan hati. Setiap hembusan seakan membawa keluar sisa-sisa kesombongan, dan setiap tarikan seolah memasukkan kembali kelembutan yang turun dari langit. Di tahap ini, engkau mulai merasakan bahwa pasrah bukan sekadar sikap, melainkan keadaan batin yang lahir setelah seseorang benar-benar mengenal siapa yang sedang menghidupkannya. Ketika nafas dijadikan jalan untuk berserah, engkau akan menyadari betapa selama ini dirimu terlalu sering bertarung dengan takdir, mencoba mengatur jalan hidup sesuai kehendak nafsu, bukan kehendak Tuhan. Namun dalam keheningan yang mendalam, engkau melihat betapa rapuhnya daya manusia dan betapa teguhnya kekuasaannya. Nafas mengajarkanmu menerima dengan lapang, bukan karena engkau tidak punya pilihan, tetapi karena engkau mulai melihat bahwa ada hikmah yang tidak pernah gagal dalam setiap ketentuannya. Penyerahan ini berubah menjadi ketenangan, dan ketenangan itu mengubah cara pandangmu terhadap seluruh kehidupan. Gerbang keempat membukakan sebuah kesadaran yang lebih lembut, namun lebih kuat, bahwa manusia bukan hanya diminta untuk mengenal Tuhannya, tetapi untuk menggantungkan seluruh harapannya kepadanya. Pasrah dalam makrifat bukan berarti menyerah tanpa daya, melainkan menyerah dengan cahaya. Engkau tidak lagi bersandar pada kekuatanmu, tetapi pada kekuasaan yang maha mengatur segala sesuatu. Engkau tidak lagi terjerat oleh ketakutan, karena engkau tahu bahwa apapun yang terjadi, nafasmu ada dalam genggamannya. Setiap nafas menjadi bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dalam penyerahan seperti ini, seseorang mulai merasakan manisnya kedekatan dengan Tuhan. Nafas menjadi pengingat bahwa setiap detik merupakan kesempatan untuk kembali. Engkau tidak menunggu waktu tertentu untuk berzikir, karena nafas itu sendiri adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Tarikannya menyebut, "Aku menerima," hembusannya menyebut, "Aku menyerahkan." Semakin engkau menyadari ritme ini, semakin dalam rasa tenang yang masuk ke dalam dirimu, seakan-akan seluruh dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengacaukan batinmu. Engkau menjadi seperti lautan, luas, dalam, dan tidak terganggu oleh riak permukaan. Pada akhirnya, gerbang keempat menuntunmu kepada inti perjalanan makrifat. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan sepenuhnya pasrah, sepenuhnya sadar, dan sepenuhnya hadir. Penyerahan diri bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi kebahagiaan terdalam. Engkau mulai melihat hidup sebagai arus yang dituntun oleh tangan yang sangat lembut, namun sangat berkuasa. Engkau berjalan bukan lagi karena kekuatanmu, tetapi karena engkau dibimbing. Dan dalam setiap langkah itu, nafas menjadi saksi yang tidak pernah berbohong, bahwa engkau sedang pulang setahap demi setahap menuju Dia yang sejak awal selalu dekat. Bab 5, nafas sebagai cermin jiwa, menyingkap tabir terdalam manusia. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa
nafas bukan hanya gerak hidup, tetapi juga cermin yang memperlihatkan keadaan jiwanya yang sebenarnya. Bila batin gelisah, nafas menjadi pendek dan berat. Bila hati jernih, nafas mengalir lembut seperti air yang mengalir dari mata sumber yang suci. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa nafas sesungguhnya sedang membeberkan apa yang tersembunyi di balik kata-katamu, di balik pikiranmu, bahkan di balik wajahmu. Nafas menjadi guru yang paling jujur karena ia tidak pernah berpura-pura. Ia selalu menunjukkan apa yang terjadi di dalam dirimu. Ketika seseorang berani melihat dirinya melalui nafas, ia akan menemukan bahwa banyak keresahan hidup tidak berasal dari luar, tetapi dari hatinya yang belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Nafas perlahan membuka tabir-tabir lama, luka yang dipendam, harapan yang belum terpenuhi, rasa takut yang tidak diakui, dan kesedihan yang ditahan terlalu lama. Gerbang kelima adalah gerbang keberanian, karena hanya jiwa yang siap kembali kepada Tuhan yang berani menatap dirinya sedalam itu. Dalam detik-detik sunyi itu, engkau merasakan bahwa penyembuhan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari keikhlasanmu menerima kejujuran batinmu sendiri. Ketika tabir-tabir itu terangkat, engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai sosok yang penuh kekurangan, tetapi sebagai hamba yang sedang dibentuk dengan penuh kasih oleh Tuhan. Nafas menjadi alat pembersih, menghapus sisa-sisa keruh yang selama ini membuatmu merasa jauh darinya. Setiap hembusan seolah mengatakan, lepaskanlah, dan setiap tarikan berbisik, kembalilah. Dalam ritme itu, engkau menemukan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk sembuhkan, dan tidak ada hati yang terlalu gelap untuk Dia teranginya. Kunci dari semuanya adalah kejujuran menerima apa yang selama ini engkau hindari. Di gerbang kelima ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya sedang dipimpin menuju keteduhan yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa dunia. Nafas mengajarkanmu untuk mengalir, bukan melawan, untuk menerima, bukan menyangkal, untuk melihat, bukan menutup mata. Engkau mulai mengenali bahwa setiap rasa sakit yang pernah kau alami adalah bagian dari proses pemurnian yang disiapkan untukmu. Di titik ini, engkau tidak lagi membenci masa lalumu, karena engkau mulai melihat bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa, bahkan dalam peristiwa yang dulu terasa paling berat sekalipun. Akhirnya, gerbang kelima menjadikan nafas sebagai cermin yang memperlihatkan betapa lembutnya Tuhan memperlakukan dirimu selama ini. Engkau melihat perjalananmu dengan cara baru, bukan sebagai rentetan kesulitan, tetapi sebagai rangkaian pembentukan menuju kedewasaan ruhani. Dengan kesadaran ini, engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar rangkaian peristiwa, melainkan perjalanan pulang yang penuh kasih dari Sang Pencipta. Dan selama nafas masih ada, selama itu pula engkau memiliki kesempatan untuk kembali, membersihkan diri, dan mendekat kepadanya tanpa jarak. Bab 6. Nafas sebagai jalan turunnya ketentraman ilahi. Pada titik tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang akan mulai merasakan bahwa ketentraman bukan sesuatu yang perlu dikejar, tetapi sesuatu yang diturunkan ke dalam hati ketika ia benar-benar hadir dalam nafasnya. Ketentraman sejati tidak datang dari keadaan luar, tidak datang dari keberhasilan, dan tidak juga datang dari orang lain. Ia adalah pemberian Allah yang turun perlahan ketika seorang hamba mulai kembali kepada fitrahnya. Dalam ketenangan nafas yang teratur, engkau akan merasakan seolah ada kelembutan yang turun dari tempat tinggi, menyelimuti batinmu, dan membawa dirimu kepada keadaan damai yang sebelumnya tak pernah kau kenal. Ketentraman itu terasa seperti cahaya lembut yang merembes masuk melalui setiap celah jiwa. Engkau tidak lagi merasakan beban yang menekan, seolah segala sesuatu menjadi ringan, meski tidak ada satupun masalah yang benar-benar hilang. Perbedaannya adalah hatimu tidak lagi ditarik oleh ketakutan, kekhawatiran, atau bayang-bayang masa lalu. Nafas mengajarkanmu menerima keadaan apa adanya, bukan sebagai bentuk menyerah, tetapi sebagai bentuk pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Dalam kesadaran seperti ini, engkau mulai memahami bahwa ketentraman tidak muncul dari keadaan yang sempurna, tetapi dari hati yang percaya kepadanya. Di gerbang keenam ini,
nafas menjadi seperti pintu turunnya rahmat. Setiap tarikan terasa membawa keberkahan, dan setiap hembusan terasa seperti memadamkan api gelisah yang selama ini membakar batinmu. Ketenteraman itu bukan pasif, ia aktif bekerja di dalam dirimu, menenangkan pikiran, meredam amarah, dan melembutkan sikapmu terhadap dunia. Engkau menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya, dan keyakinan ini membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Tenang bukan karena engkau tidak punya masalah, tetapi karena engkau tahu siapa yang sedang menggenggam hidupmu. Ketika ketenteraman mulai menetap, engkau akan merasakan dunia dengan cara berbeda. Hal-hal yang dulu mengguncangmu kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Engkau menjadi lebih mudah memaafkan, lebih ringan menghadapi cobaan, dan lebih ikhlas menerima jalan hidup yang ditetapkan untukmu. Nafas mengajarimu perlahan bahwa ketenteraman bukan tentang mengubah dunia, tetapi tentang mengubah bagaimana engkau hadir di dalamnya. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa ketenangan adalah tanda bahwa ia sedang dipeluk oleh kasih sayang Tuhan yang luasnya tidak terbayangkan. Akhirnya, gerbang keenam mengajarkan bahwa ketenteraman ilahi adalah hadiah bagi hati yang mau kembali. Ketika engkau hadir dalam nafas, engkau hadir dalam hidup. Ketika engkau hadir dalam hidup, engkau hadir dalam kehendak Tuhan. Dan ketika engkau hadir dalam kehendak Tuhan, seluruh alam seakan menjadi lebih jernih dan bersahabat. Nafas menjadi penghubung yang tak terputus, membawa ingatan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selama engkau bersandar pada Dia yang telah menciptakanmu. Ketenteraman pun turun, bukan sebagai harapan, tetapi sebagai kenyataan yang tumbuh dari dalam. Bab 7. Nafas sebagai jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Ketika perjalanan ruhani telah mencapai titik tertentu, seseorang mulai merasakan bahwa nafas bukan hanya milik jasad, tetapi juga milik ruh. Nafas menjadi jembatan yang menyatukan dua dimensi. Dunia lahir yang dapat dilihat dengan mata, dan dunia batin yang hanya dapat dirasakan oleh hati. Dalam kesadaran ini, engkau mulai melihat bahwa setiap tarikan bukan hanya menghidupkan tubuh, tetapi membangunkan ruh. Dan setiap hembusan bukan hanya mengeluarkan udara, tetapi melepaskan kepadatan dunia yang membebani jiwamu. Disinilah engkau memahami bahwa hidup tidak hanya berlangsung di permukaan, melainkan juga di kedalaman yang tidak terlihat. Ketika seseorang hadir sepenuhnya dalam nafasnya, ia mulai menyadari bahwa dunia batin jauh lebih luas dari apa yang pernah dibayangkannya. Ia merasakan aliran lembut yang menghubungkan setiap detik hidupnya dengan sumber yang tidak pernah kering. Engkau merasakan dorongan halus yang datang dari dalam, seakan-akan ada sesuatu yang memanggilmu untuk lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Di titik ini, dunia lahir yang dahulu tampak begitu kuat dan penting, kini terasa seperti bayang-bayang yang tidak lagi mempengaruhi inti dirimu. Nafas mengajarimu melihat dunia dengan mata ruhani, bukan sekadar mata jasmani. Di gerbang ketujuh ini, engkau mulai memahami betapa sering manusia tersesat karena terlalu terpaku pada apa yang terlihat. Mereka mengejar status, rupa, harta, dan pujian, namun lupa bahwa semua itu hanyalah kulit luar yang tidak memiliki daya tanpa ruh. Nafas mengungkapkan bahwa kekuatan manusia sesungguhnya terletak pada dunia batinnya. Ketika batin kuat, dunia luar tunduk. Ketika batin rapuh, dunia luar menguasainya. Kesadaran ini membuatmu lebih berhati-hati dalam memelihara hatimu, lebih selektif dalam menyerap energi dari sekitarmu, dan lebih bijak dalam merespons kehidupan. Engkau tidak lagi bereaksi, tetapi menghadirinya dengan penuh kesadaran. Perlahan, engkau mulai melihat bahwa nafas adalah garis halus yang memisahkan dan sekaligus menyatukan dunia lahir dan batin. Ia menjaga keseimbangan di antara keduanya. Bila engkau tenggelam terlalu dalam di dunia lahir, nafasmu menjadi berat. Bila engkau terjebak terlalu jauh di dunia batin, nafasmu menjadi ringan namun tidak stabil. Di sini engkau belajar bahwa perjalanan ruhani bukanlah pelarian dari dunia, melainkan perjalanan untuk menyelaraskan keduanya. Nafas adalah guru yang mengajarkan keseimbangan itu, melalui ritme yang tidak pernah berhenti mengingatkanmu untuk kembali ke tengah, kembali ke titik tenang antara dua dunia. Akhirnya, gerbang ketujuh membawamu pada kesadaran
bahwa manusia adalah makhluk yang berdiri di antara dua alam, dan tugasnya bukan untuk memilih salah satu, tetapi untuk menjadikan keduanya harmoni. Nafas menjadi saksi bahwa Tuhan menciptakanmu dengan keistimewaan, mampu hidup di dunia yang dapat disentuh, namun juga mampu merasakan dunia yang tidak terlihat. Ketika engkau mengenal dua-duanya, engkau tidak lagi berjalan dengan satu mata, tetapi dengan dua mata, mata jasad dan mata batin. Dan dalam cahaya keduanya, engkau menemukan jalan pulang yang selama ini tersembunyi, jauh di balik hiruk-pikuk kehidupan. Bab 8. Rahasia menundukkan gelombang batin. Ketika seseorang mulai memasuki kedalaman makrifat, gelombang batin seringkali menjadi hal pertama yang ia hadapi. Gelombang itu bisa berupa kecemasan, amarah, kegelisahan, atau bahkan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Namun, setiap gelombang batin sejatinya bukan musuh, melainkan pesan. Ia datang bukan untuk mengguncangmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin dikenali, diterima, dan ditata kembali oleh cahaya kesadaranmu. Di jalan makrifat, menundukkan gelombang batin bukan berarti memaksa diri untuk tenang, melainkan mengizinkan setiap getaran itu bergerak tanpa engkau ikut terseret olehnya. Seperti seorang saksi yang berdiri di tepi lautan, engkau cukup melihat ombak itu datang dan pergi tanpa menyelam ke dalamnya. Ketika engkau tidak lagi melebur dengan gelombang perasaanmu, maka jarak ruhani tercipta, dan dari jarak itulah kebijaksanaan muncul. Inilah cara halus jiwa menegakkan dirinya. Setiap pertarungan batin sebenarnya bukanlah benturan antara engkau dan masalahmu, melainkan ketidakselarasan antara dirimu dan dirimu sendiri. Ketika dua sisi batin tidak harmonis, maka turbulensi muncul. Namun ketika engkau mulai menyapa sisi-sisi itu dengan kelembutan, bukan penolakan, gelombang mulai mereda dengan sendirinya. Di titik inilah seseorang menyadari bahwa ketenangan bukan hasil dari kekuatan, tetapi hasil dari penerimaan yang mendalam. Dalam ketenangan itu, engkau mulai mendengar apa yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan hatimu. Suara halus yang membimbingmu dari dalam. Suara yang sering disebut nur batin atau cahaya kesadaran. Cahaya ini tidak pernah memaksamu, tidak pernah berteriak, tetapi selalu hadir, menunggu saat engkau cukup sunyi untuk menangkap pesan-pesannya. Ketika engkau mulai terbiasa mendengar cahaya itu, maka gelombang batin bukan lagi ancaman, melainkan tanda bahwa engkau sedang dipanggil untuk pulang kepada dirimu yang sejati. Dan perlahan, engkau akan memahami bahwa rahasia menundukkan gelombang batin bukanlah tentang melawan, tetapi tentang kembali berdiam di tengah pusat dirimu. Di sanalah ketenangan abadi tinggal, di sanalah segala keresahan luluh, dan di sanalah engkau menemukan kembali dirimu yang selama ini hilang di antara riuhnya dunia. Maka siapapun yang mampu kembali ke pusat dirinya, sesungguhnya telah menemukan kekayaan ruhani yang tidak dapat direbut oleh apapun. Bab 9. Meleburnya aku dalam kesadaran ilahi. Ketika perjalanan makrifat mencapai tahap yang lebih dalam, seseorang mulai merasakan bahwa batas antara dirinya dan kehadiran ilahi perlahan memudar. Bukan berarti ia hilang atau lenyap, melainkan ia kembali ke bentuk asalnya. Kesadaran murni yang tidak terikat oleh nama, identitas, atau peran yang selama ini ia sandang. Di titik ini, ego bukan lagi penguasa, melainkan tamu yang belajar duduk dengan tenang di dalam rumah jiwa. Dan setiap kali ego mulai mereda, cahaya ilahi semakin terang memancar dari dalam diri. Rasa aku yang selama ini keras, tebal, dan penuh tuntutan perlahan menjadi lembut seperti embun. Ia tidak lagi menuntut pengakuan, tidak lagi haus pujian, tidak lagi ingin menang terhadap siapapun. Justru keheningan batin mulai menyelimutinya, membuat seseorang merasa lapang bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang sempit. Inilah momen ketika seseorang pertama kali memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah ketika semua berjalan sesuai keinginannya, tetapi ketika hatinya tidak lagi terikat oleh apapun. Dalam keadaan seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa setiap denyut napas adalah miliknya, setiap detak hati adalah titipannya, dan setiap gerak langkah adalah bagian dari rencananya. Tidak ada lagi pemisahan antara aku dan dia,
Yang ada hanyalah aliran yang lembut, di mana sang hamba berjalan mengikuti petunjuk batin tanpa perlu memaksa atau menolak. Semua yang terjadi terasa seimbang karena ia mulai hidup bukan dari pikirannya, tetapi dari kesadaran yang lebih tinggi. Ketika aku mulai melebur, beban hidup pun ikut luruh. Karena sesungguhnya beban tidak pernah berasal dari peristiwa di luar, tetapi dari cara ego menafsirkannya. Saat ego mengecil, beban ikut mengecil. Saat ego diam, beban hilang. Dan ketika seseorang mulai hidup sebagai kesadaran, bukan sebagai identitas, maka dunia menjadi lebih ringan untuk dijalani. Kesedihan tidak lagi menghanyutkan, kebahagiaan tidak lagi memabukkan, dan ketakutan tidak lagi menaklukkan. Pada akhirnya, melebur dalam kesadaran ilahi, bukanlah hilangnya diri, tetapi ditemukannya diri yang sejati. Diri yang tenang, jernih, dan penuh cahaya. Diri yang tidak hidup dari luka masa lalu, tidak cemas dengan masa depan, dan tidak tergoda oleh pujian manusia. Diri yang hadir sepenuhnya di sini, kini. Dan siapapun yang telah merasakannya, meskipun hanya sekejap, akan memahami bahwa kebahagiaan tertinggi bukanlah apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita sadari. Dengan kesadaran itu, seseorang tidak hanya hidup lebih damai, tetapi juga lebih dekat kepadanya. Dalam keheningan yang paling suci. Bab 10, kembali ke sumber, napas sebagai jalan pulang. Di tahap terakhir dari ilmu nafas 4 gerbang, seseorang mulai memahami bahwa seluruh perjalanan panjang ini sebenarnya bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk kembali kepada sesuatu yang sejak awal telah tinggal di dalam dirinya. Setiap latihan, setiap keheningan, setiap renungan, dan setiap perjalanan batin hanya bertujuan untuk membawa seseorang pulang ke pusat jiwanya, ke tempat di mana cahaya ilahi pertama kali menyentuhnya. Di sini, napas bukan lagi sekadar gerak biologis, melainkan jembatan yang menghubungkan diri manusia dengan sumber keberadaan. Ketika seseorang duduk dalam keheningan dan mengarahkan perhatiannya ke napas, ia mulai menyadari bahwa setiap tarikan adalah panggilan untuk kembali, dan setiap hembusan adalah pelepasan dari segala belenggu. Tidak ada yang lebih sederhana dari ini, namun tidak ada yang lebih mendalam dari ini. Napas yang keluar masuk itu seolah membawa pesan yang tidak terucapkan, bahwa hidup adalah perjalanan naik dan turun, memberi dan menerima, datang dan kembali. Dan siapapun yang mampu melihat pesan itu akan merasakan bahwa seluruh hidupnya sedang diarahkan menuju satu titik, Tuhan. Pada tahap ini, hati menjadi lebih peka daripada sebelumnya. Ia dapat merasakan bisikan halus yang tidak pernah terdengar ketika pikiran masih bising. Ia dapat menangkap petunjuk yang tidak tertulis, yang muncul dari ketenangan batin. Seseorang tidak lagi tergesa-gesa membuat keputusan, tidak lagi mudah goyah oleh keadaan luar, karena ia mulai membangun hidupnya dari pusat jiwanya, bukan dari reaksi spontan yang dipengaruhi ego. Ketenangan ini bukan dibuat-buat, tetapi tumbuh dari pemahaman mendalam yang lahir melalui perjalanan napas. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, dunia luar tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan atau melelahkan, karena ia telah menemukan rumah yang sebenarnya. Rumah yang tidak dapat dihancurkan oleh waktu, tidak dapat dicuri oleh manusia, dan tidak dapat dipadamkan oleh ujian hidup. Rumah itu adalah kesadaran yang mengenal Tuhannya dan mengenal dirinya. Disitulah seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah sendiri, bahwa setiap langkahnya dijaga dan setiap detiknya dipenuhi rahmat, bahkan ketika ia tidak menyadarinya. Pada akhirnya, kembali ke sumber bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar hidup. Hidup yang penuh makna, penuh cahaya, dan penuh kehadiran. Seseorang yang telah mengenal napas sebagai jalan pulang akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Lebih lembut, lebih dalam, dan lebih penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa segala sesuatu adalah bagian dari tarikan dan hembusan ilahi yang menghidupkan semesta. Dan dengan kesadaran ini ia melangkah dengan damai, seolah berkata pada dirinya sendiri, "Inilah jalanku dan inilah Tuhanku, dan melalui napas aku selalu kembali kepadanya." Jika napas adalah jalan pulang, maka keheningan adalah pintunya. Terima kasih telah berjalan bersama hingga akhir. Ingatlah, setiap napas adalah panggilan untuk kembali.
Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.